Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di akad channel Akad Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita masih membahas tentang himpunan ya. Dan untuk kali ini kita akan coba membahas tentang irisan ya. Kita akan membahas tentang irisan ya. Apa sih irisan itu ya? Jadi irisan itu adalah angka himpunan ya, yang berhimpitan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain, atau nilainya sama antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain ya. Agar lebih jelasnya kakak akan jelaskan dalam bentuk contoh soal ya, seperti apa. Yuk kita simak ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya ya. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalkan ada soal seperti ini ya. Diketahui ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C ya. Tentukanlah 1A irisan B, 2A irisan C, 3B irisan C, 4A irisan B, dan irisan C ya. Kalau ada soal seperti ini ya adik-adik, ini berarti soal irisan ya. Nah, irisan ini dilambangkan dengan tanda U terbalik ya, irisan ya. Ini biasanya dilambangkan U terbalik seperti ini ya. Jadi untuk mengerjakannya seperti apa? Yuk, seperti ini ya. A irisan B, kita fokus di himpunan A dan B ya. Kita cari huruf yang dua-duanya sama ya. Berarti yang mana saja? K ada yang sama? Tidak ada. R ada yang sama? Ada ya. Berarti ingat ya, harus pakai kurung kurawal, lalu R ya, karena R sama, E juga sama, kita tulis. A ada yang sama? Ada ya, A sama. S ada yang sama? Ada ya, S juga sama. I ada yang sama? I juga sama ya. Jadi A irisan B adalah R, E, A, S, dan I ya, seperti itu. Jadi cari aja yang sama ya. Lalu berikutnya A irisan C ya, kita fokus di A dan di C ya. K ada yang sama? Tidak ada, berarti tidak usah kita tulis. R ada yang sama? Ada ya, R ada yang sama. O ada yang sama? Tidak ada ya. A ada yang sama? A ada ya, A. Terus S ada yang sama? S ada ya. Lalu I ada yang sama? Ada ya. Jadi untuk A irisan C adalah R, A, S, dan I ya. Lalu berikutnya B irisan C, berarti kita fokus ke himpunan B dan himpunan C ya. R ada yang sama? Ada ya, R. Lalu apalagi? E ada yang sama? Tidak ada. O tidak ada. L tidak ada. A, S, dan I sama ya, berarti A, S, dan I ya. Nah, ini B irisan C ya. Lalu yang keempat, ini ada A irisan B irisan C ya. Berarti kita cari semuanya ya, semuanya yang sama. Yang sama berarti tiga-tiganya sama ya. Apa saja? R ya, R sama nih, kita tulis R. Lalu apa saja yang sama lagi? A ya, A sama nih, A. Terus S ya. Terus I ya, sama. Nah, seperti itu adik-adik untuk mengisi soal seperti ini ya. Lalu bagaimanakah kalau digambar dalam bentuk diagram Venn ya? Nah, kalau untuk diagram Venn kita bisa buat ya seperti ini. Ini kurang lurus, anggap saja lurus ya. Nah, karena kakak tidak pakai penggaris. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, lalu di sini kita bikin 3 buah lingkaran ya. Jadi lingkarannya kita buat ada 3 ya. Ini yang pertama, kita bikin yang pakai ini aja deh, biar apa namanya, biar bagus lingkarannya ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua kita bikin di sini, yang kedua ya. Nah, ini yang kedua ya. Terus yang ketiga kita bikin yang ketiga di sini ya. Nah, dan kita kasih nama di sini ya. Berarti ini A, ini B, ini C ya, sini semesta. Oke.
Pertama kita fokus ke yang tiga-tiganya ada ya. Berarti yang mana tiga-tiganya ada? R, A, S, dan I ya. Berarti di sini kita tulis dulu R, A, S, dan I. Berarti R, A, S, dan I ya. Ini tiga-tiganya sama. Kita harus taruh di lingkaran yang tiga-tiganya berhubungan ya. Nah, berikutnya himpunan yang A dan B sama. Oh, ini sudah ada ya. A dan B yang sama itu berarti R sudah, A juga sudah, S juga sudah, I juga sudah. Berarti yang beda apa? E doang ya. Berarti E kita tulis di sini ya. Yang nempelnya A dan B doang ya, seperti itu. Oke. Lalu berikutnya A dengan C ya. A dengan C kebetulan angkanya atau hurufnya sama dengan yang irisan tiga-tiganya ya. Berarti tidak usah ditulis lagi. B dengan C juga kebetulan sama ya. Nah, kita tidak usah tulis lagi ya. Terus kita fokus ke yang A ya. Yang A yang tidak kebagian yang mana saja berarti di sini. Yang K ya. Berarti yang A kita tulis K-nya yang di A saja. K, terus R ada ya. R ada, E juga sudah ada, A juga sudah ada, S juga sudah ada, I juga sudah ada ya. Berarti yang ditulis di A-nya yang K ya. Lalu yang B yang kita tulis yang tidak ada temannya apa saja berarti? R ada ya. E sudah ada nih. L tidak ada temannya ya. Berarti kita tulis L di sini. Di B saja ya. A, S, dan I itu sudah ada di sini. Jadi tidak usah ditulis ya. Terus berikutnya kita fokus ke yang C. Berarti C yang tidak ada temannya yang mana saja? Berarti yang O ya, yang O terus sama yang T ya. Berarti di sini yang kita tulis adalah O dan T ya. Jadi seperti itu adik-adik untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, coba kita cari soal yang lain ya. Ya baik adik-adik. Nah sekarang ada soal diagram Venn ya. Ini seperti ini soalnya. Tentukan A irisan B, lalu A irisan C, lalu B irisan C, lalu A irisan B irisan C, lalu banyaknya anggota irisan B ya, atau banyaknya anggota yang terdaftar antara A irisan A dan irisan B ya. Lalu yang keenam jumlah anggota yang ada di irisan A, irisan B, dan irisan C ya. Yuk kita bahas satu persatu ya. Di sini yang pertama A irisan B, berarti kita harus fokus ke A dan B ya. Ini A, ini B, berarti irisannya yang ini ya. Nah, berarti angkanya berapa saja? Angkanya ada, ingat pakai kurung kurawal ya, ada 3 dan 4 ya. Lalu berikutnya yang A irisan C ya. A irisan C ada nggak? A sama C, wah nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada kita tulis himpunan kosong ya, seperti ini aja nulisnya. Lalu B irisan C, berarti yang ini ya, B irisan C, angkanya ada ya, berapa aja? 7 dan 8 ya. Lalu di sini nomor 4 A irisan B dan irisan C ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita bikin lagi himpunan kosong ya. Nomor 5 banyaknya anggota A irisan B. A irisan B ini ya ada 3 dan 4, berarti 1 2 ya, berarti ada 2 ya. Lalu yang keenam banyaknya anggota himpunan yang A irisan B irisan C. Tidak ada ya, himpunan kosong, berarti kita kasih tulis 0 ya. Jadi seperti itu adik-adik cara mengerjakannya, mudah ya. Oke ya, semoga adik-adik paham ya. Kita cari soal satu lagi ya. Ya baik adik-adik, misalkan ada soal seperti ini ya. Diketahui himpunan P 0 1 2 3 4 5 6, himpunan Q anggotanya 1 3 5 7 9. Maka NP dikurangi NQ ditambah NP irisan Q adalah, nah berarti ya kita harus menghitung dulu
banyaknya anggota P, banyaknya anggota Q, dan banyaknya anggota irisan P dan Q ya. Pertama kita hitung dulu NP-nya, berarti NP sama dengan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ada 7. Lalu banyaknya anggota Q kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5. Lalu kita harus lihat dulu P irisan Q-nya dulu ya. Kita harus cari tahu. Berarti di sini yang sama itu 1, 3 ya. Berarti 1, 3, lalu 5 ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Oke, berarti NP irisan Q ya. Berarti 1, 2, 3, berarti 3 ya. Maka di sini yang harus kita tulis adalah di sini jawabannya NP7 dikurangi NQ5 ditambah NP irisan Q3 ya. Berarti sama dengan 7 dikurangi 5 adalah 2, 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi jawabannya 5 ya adik-adik. Seperti itu caranya adik-adik, mudah ya. Oke. Ya, baik, mungkin itu saja untuk video kali ini ya tentang irisan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan karena kakak juga sama ya, masih sama-sama belajar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.